Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين, yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah larangan, lalu Ibrahim menunaikannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh umat manusia. Ibrahim berkata, dan saya mohon juga dari keturunanku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, janjiku ini tidak mengenai orang yang zalim. Quran surat Al-Baqarah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ittaqullaha haqqa taqwa fa innaha najah fid dunya wal akhirah. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, karena takwa adalah keselamatan di dunia dan di akhirat. Berdasarkan ayat tadi, kita ambil pelajaran bahwasanya selama hidupnya Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ibrahim alaihissalam dengan ujian yang begitu berat, dengan ujian yang begitu besar. Oleh karena itu, dengan pengorbanan yang harus dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dan berdasarkan ayat tadi, kita juga bisa mengambil pelajaran bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam dapat melaksanakan dan menghadapi ujian tersebut dengan penuh kesabaran. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyebut beliau termasuk para nabi dan para rasul yang telah lulus dan menjawab semua ujian dan cobaan dengan sempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa Ibrahim alladzi waffa, dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji. Quran surat An-Najm. Nabi Ibrahim alaihissalam dialah yang telah menyempurnakan seluruh ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ujian yang didapati oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah apa yang kita dapati pada hari ini, yaitu hari raya Idul Adha. Hari raya menyembelih kurban, hari raya yang disebut dengan Yaumul Udhiyah, hari berkurban dengan hewan-hewan yang diperbolehkan untuk dikurbankan, hari yang disebut dengan Yaumun Nahar, hari yang di dalamnya
kaum muslimin menyembelih untanya di naharnya dan menyembelih sapi dan kambing di tenggorokannya. Hari yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, tatkala beliau berada di Mina berkhutbah di hadapan para sahabatnya, ayyu yaumin hada, hari apakah ini? Kemudian para sahabat menjawab, yaumun nahri, hari menyembelih kurban. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hada yaumul hajjil akbar, ini adalah hari haji akbar, ini adalah hari yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari yang merupakan syiar Allah Subhanahu wa taala, yang barang siapa yang mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala maka dia termasuk orang-orang yang mempunyai tanda ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Quran surat Al-Hajj. Hari ini adalah akhirnya bagi semua agama untuk melaksanakan ibadah sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mencontohkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa likulli ummatin ja'alna mansakan." Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan hewan kurban. Quran surat Al-Hajj. Maka itu semua, wahai kaum muslimin, harus kita ketahui sebenarnya adalah ibadah yang awalnya berupa ujian, yang aslinya adalah cobaan dan tes dari Allah Subhanahu wa taala untuk kekasih terdekatnya, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, sungguh ujian yang didapati oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sangatlah berat. Ketika beliau diperintahkan untuk menyembelih anaknya yang merupakan pengabulan doa dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam pernah berdoa, Rabbi habli minas salihin, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Quran surat As-Saffat. Selama 86 tahun Nabi Ibrahim alaihissalam menunggu pengabulan doa tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya. Fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. Quran surat As-Saffat. Anak yang akhirnya nanti menjadi seorang nabi yang jujur, menjadi seorang nabi yang amin. Dapat dipercaya beratnya ujian Nabi Ibrahim alaihissalam bisa dilihat dari bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam mendapati anaknya Ismail alaihissalam. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fandur mada tara qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka tatkala anak itu sampai pada umur yang sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu. Kemudian ia menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insyaallah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Quran surat As-Saffat. Ketika anak tersebut sudah benar-benar bisa mengerjakan pekerjaan bapaknya, bisa berjalan sebagaimana gagahnya bapaknya berjalan, yang merupakan tumpuan dan harapan bagi orang tuanya, ternyata Allah Subhanahu wa taala
menginginkan agar hati Nabi Ibrahim alaihissalam benar-benar suci, cintanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Nabi Ibrahim alaihissalam bagaimana beratnya ujian yang menghampiri beliau. Dan tahulah wahai kaum muslimin, yakini baik-baik, kenali baik-baik bahwasanya ujian tersebut tidak mungkin datang tiba-tiba. Pasti ada sebab. Salah satu sebabnya ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam terlalu cinta kepada Ismail alaihissalam, sehingga Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ibrahim dengan mengambil Ismail alaihissalam. Makanya Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ibrahim alaihissalam agar dengan ujian tersebut rasa cintanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan benar saja Nabi Ibrahim alaihissalam adalah nabi dan rasul ulul azmi yang benar-benar lulus dalam ujian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma aslama wa tallahu lil jabin." Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya di atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Quran surat As-Saffat. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam benar-benar ingin menyembelih anaknya. Inna hada lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidibhin adim. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Quran surat As-Saffat. Lihatlah di sini, datanglah keutamaan setelah kecintaan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam sadar bahwasanya beliau adalah Khalilullah, kecintaan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menggantikan dengan ganti yang lebih baik. Allah Subhanahu wa taala senantiasa berbuat seperti itu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan dengan yang lebih baik. Innaka lan tad'a syai'an ittiqa Allah illa a'taka Allahu khairan minhu. Sesungguhnya tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena ketakwaan kepada Allah, kecuali Allah pasti akan memberikan sesuatu pengganti yang lebih baik darinya. Hadis riwayat Ahmad. Maka niscaya Allah Subhanahu wa taala menggantikan yang lebih baik, dan Allah Subhanahu wa taala gantikan Ismail alaihi salam dengan hewan domba yang besar dan jantan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, dari cerita Nabi Ibrahim alaihi salam dan anaknya Ismail alaihi salam, kita bisa mengambil pelajaran bahwa begitulah jika kita ingin menjadi manusia yang paling bahagia di dunia, yaitu senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala jika kita mendapatkan nikmat, jika mendapatkan musibah, ujian, cobaan dan bala, maka kita bersabar atas itu semua. Dan jika kita melakukan dosa, maka langsunglah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiga hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, imam pada zamannya, imam di dalam mendakwahkan tauhid pada zamannya. Beliau mengatakan di dalam kitab beliau Al-Qawaidul Arba', 4 prinsip beragama. Beliau mengatakan, aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki arsy yang agung, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolongmu di dunia dan di akhirat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikanmu
penuh dengan berkah dimanapun kamu berada. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikanmu seorang yang apabila mendapat nikmat langsung bersyukur, apabila diuji langsung bersabar, serta apabila melakukan dosa langsung beristighfar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam kita bisa ambil pelajaran bahwa beliau melakukan tiga hal ini, dan kemudian Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan, dan tiga perkara ini adalah tanda-tanda kebahagiaan. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu timbul pertanyaan, mengapa dengan bersyukur kebahagiaan akan datang, dan mengapa dengan menjadi hamba yang bersyukur jika diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka jawabannya, orang akan bahagia tatkala mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan bersyukur tersebut dia akan menetapkan nikmat yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada dirinya. Yang kedua, dengan syukur tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan tambahan yang benar-benar tambahan. Tidak ada keraguan padanya, tidak ada keraguan yang sangka waksa padanya, tambahan dari nikmat apabila seorang benar-benar bersyukur atas nikmat yang Allah berikan pada dirinya. Mengapa bahagia dengan bersyukur tatkala mendapatkan nikmat? Karena ketika dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mendapatkan nikmat, maka niscaya bala, musibah, penyakit, kekurangan harta, kekurangan nyawa, kekurangan orang-orang yang dicintai, kelaparan, rasa takut, itu semua akan hilang darinya dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba perhatikan, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Quran surat Ibrahim. Yakini ini wahai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur akan menetapkan dan menambah nikmat, dan itu pasti tidak ada keraguan dan kerusakan. Maka apabila hari ke hari nikmatnya berkurang, tidak berkah, hartanya tidak mendatangkan kebahagiaan untuknya, maka periksalah hati kita dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan selalu menerima apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Warda bima qasamallahu laka takun aghnan nas." Puaslah dengan apa yang telah Allah bagikan untukmu, niscaya kamu menjadi manusia yang paling kaya. Hadis riwayat Tirmidzi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang bersyukur akan mengurangi bahkan menahan bala agar tidak datang kepada seseorang. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ma yaf'alullah bi'adabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran 'alima." Mengapa Allah akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman? Dan Allah adalah Maha mensyukuri lagi Maha mengetahui. Quran surat An-Nisa. Lihatlah di sini syarat agar bala tidak datang adalah dengan bersyukur. Perhatikan benteng terkuat untuk menahan bala
adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Catat dan yakini itu di dalam hati kita. Siapa saja yang sering mendapatkan bala, kelaparan, ketakutan, kekurangan harta, serta sering diwafatkan orang-orang yang kita cintai, kekurangan makanan, maka ketahuilah ada permasalahan dengan syukur kita, ada permasalahan dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita gunakan tidak pada tempatnya, bahkan digunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat mata yang seharusnya melihat kepada hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi, tetapi dia menggunakannya untuk hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala mengharamkannya. Kemudian nikmat telinga yang seharusnya untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nasihat-nasihat agama, tetapi malah ia gunakan untuk mendengarkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengenai tentang ghibah dan lainnya. Maka jamaah yang dirahmati Allah, itulah contoh orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pantas bala dan musibah datang kepadanya. Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi manusia paling bahagia tatkala ada ujian dan cobaan. Saat itu pula beliau bersabar, tidak menunggu lama hari ini maupun esok. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seorang wanita yang meminta maaf kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gara-gara mencela Rasulullah, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan agar ia tidak terlalu bersedih dengan kematian anaknya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innamas sabru inda sadmatil ula, sesungguhnya sabar adalah pada hentakan pertama. Hadis riwayat Bukhari. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala menyatakan sabar adalah menahan perasaan untuk menggerutu atau mengeluh atas takdir Allah Subhanahu wa taala, menahan lisan untuk senantiasa tidak mengeluh ataupun tidak mengadu, kemudian menahan anggota tubuh untuk tidak mengerjakan perbuatan yang mungkar. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau untuk mengantarkan Sarah radhiyallahu anha dan Ismail alaihissalam ke negeri Makkah yang tandus, tidak ada air dan tumbuhan, serta tidak ada siapa-siapa. Sabar dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau untuk menyembelih anaknya yang paling ditunggu-tunggu, paling disayang, yang merupakan harapan untuk orang tuanya. Sabar, bahkan benar-benar akan menyembelih. Lalu timbullah pertanyaan, wahai kaum muslimin, mengapa bisa menjadi manusia yang paling bahagia dengan sabar? Bahagia dengan sabar tatkala Allah Subhanahu wa taala mengujinya. Jawabannya karena Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang sabar, membimbing lisannya, matanya, telinganya, kaki tangannya, kemaluannya, dan seluruh anggota tubuhnya lahir dan batin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran surat Al-Baqarah. Kemudian mengapa bahagia datang? Mengapa menjadi manusia paling bahagia tatkala dia bersabar diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya adalah karena orang yang sabar mendapatkan rahmat, ujian dan petunjuk. Dan ayat-ayat dalam Al-Quran tidak ada yang menyebutkan
tiga keutamaan sekaligus dalam satu ayat, kecuali Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada orang-orang yang sabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, dan kekurangan harta dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dam fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, di awal pagi ini marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibu da'wat ya qadiyal hajat. ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.